bisa ketemu lagi di masjid yang kita cintai ini. Masih dalam rangkaian pembahasan tentang dunia jin, setan, dan iblis. Kita sampai di pembahasan terakhir, bagaimana kita berlindung atau melindungi diri kita dari godaan setan tersebut. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada poin yang keempat, termasuk cara agar kemudian kita terhindar dari godaan setan adalah kita diminta untuk sering-sering napa niku nglebokke banyu ten irung niku istinsar. Nggih. Lho basa Jawane napa niku? Ora ngerti. Sing sepuh ora ngerti napa oleh kula. Nabi sallallahu bersabda, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi." Kalau seorang di antara kamu bangun dari tidurnya, falyas tansir, maka istinsarlah salah sama rot 3 kali. Fa inna syaitana yabitu ala khoyasimihi, karena setan itu ada yang bermalam di hidung. Jadi setan itu sangat kecil, tapi nek diagung-agunge karo menungso dadi gedhe. Tapi walaupun gede nggih saged mlebu niku. Maka istinsar. Jadi jangan sering-sering istinsar. Kemudian yang kelima, jangan sampai bangun tidur hingga fajar atau pagi. Nabi SAW bersabda, "Zaka rajulun bala syaiton fi udunai." Orang yang kesiangan itu adalah orang yang setan tadi malam mengencingi telinganya, au qala fi udunihi, atau kencing di dalam telinganya. Jadi hidung, telinga. Maka pentingnya untuk kemudian wudu itu tuh agar bersihkan semua itu. Kemudian yang keenam, ya menika kita berdoa ketika masuk kamar mandi atau toilet gitu, dengan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Khubus di sini adalah setan laki-laki, wal khaba'is setan perempuan. Dan doanya pas mau masuk, bukan pas di dalam. Nah, mulai pas lagi khusuk ten jero ndonga niki mboten, tapi di luar. Kemudian yang ketujuh, ketika mendengar adzan setan lari terbirit-birit jauh. Bahkan Nabi SAW mengatakan, inna syaitana idza sami'a nida bi shalah dhahaba hatta yakuna makana ar-rauha. Bahasanya setan itu kalau dengar adzan dia kabur sampai daerah ar-rauha, yaitu dari Madinah sekitar 36 mil atau sekitar 57 km. Jadi kalau sini ya hampir tekan Jogja, Kalasan niku. Maka ketika di kampung kita, termasuk kampung yang banyak masjid atau ada masjid banyak yang mengumandangkan adzan, tentu itu masih ada harapan bahwasanya warganya dirahmati atau diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setannya paling tidak pas adzan dan qomat niku melayu. Kemudian yang kedelapan, berlindung dari setan ketika mereka hadir dengan mengucapkan doa wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. A'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Ya Rabb, aku berlindung kepadamu dari bisikan-bisikan setan, dan aku berlindung pula kepada Engkau ya Rabb dari kehadiran mereka yang nanti akan menggangguku. Kemudian yang kesembilan, yaitu minta perlindungan dari setan yang bersifat hamas, yang bisa memarahi, menyebabkan gila. Makanya sebagian orang yang gila itu kalau diru'yah itu ada setannya. Kemudian ada juga orang yang kemudian nafas, yang kemudian terkena sair-sair setan, terkena pujian-pujian tertentu sehingga dia kemudian gak bisa fokus gitu. Kemudian ada yang nafakh, jadi begitu dicemplungi setan, kemudian dia menjadi orang yang paling sombong gitu. Nabi SAW diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Nabi SAW dan Nabi SAW, annahu kana yata'awwadu minasyaiton, bahwasanya Nabi itu berlindung dari setan atas 3 hal, yaitu min hamzihi, yaitu dari kegilaannya, wa nafsihi, dari sair-sairnya. Artinya kalau orang ini jauh dari Quran, maka dia akan dekat kepada sair-sair setan. Maka yang harus kita pahami ketika panjenengan masih melazimi majelis Al-Quran, majelis membaca Quran, majelis tafsir Quran, majelis yang mengkaji di dalamnya Quran, bahkan dilakukan di rumah-rumah Allah, maka ya harapannya dominasi sair-sair setan ini berkurang. Kemudian wa nafkhi, dan dari sombongnya setan. Karena kalau udah sombong itu udah luar biasa. Dan sombong ini adalah dosa yang menyebabkan setan dikeluarkan dari surga.
dan dibuang ke dunia, dan dia memilih tinggal di atas lautan, dan itu pun juga dalam rangka untuk sombong kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah berada di atas arsy yang ada lautannya, maka dia pun juga pengen punya tahta yang sama tapi di bumi. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ke-10 yaitu membaca ta'awudz ketika membaca Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Ta'awudz. Kalau bismillah atau basmalah itu dibaca pada surat-surat yang memang ada bismillahnya. Kalau suratnya enggak ada bismillahnya, seperti surat Al-Bara'ah, apa Al-Bara'ah? At-Taubah, maka tidak perlu dibaca basmalahnya. Termasuk khilaf sebagian ulama ketika panjenengan baca Quran dari tengah, artinya tidak dari awal, itu sebagian ulama ada yang membolehkan cuman ta'awudz aja tanpa bismillah, ada sebagian ulama yang tetap menggunakan bismillah. Jadi itu khilaf yang tidak perlu diperruncing. Yang ke-11, kemudian ketika kita sholat lalu kemudian kita ragu atau tidak khusyuk, maka kita diminta untuk berhenti sejenak dan berta'awudz, kemudian meludah ke kiri. Yang meludah maksudnya mboten terus idune digoleki saoke-oke mboten ya. Nanti didamu-damu mawon wonten cekap. Dan Nabi SAW bersabda ketika ada seorang sahabat yaitu Abul A'la, bahwasanya Utsman bin Abil As mendatangi Nabi SAW berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya setan menggangguku dalam sholatku dan bacaanku dan dia menggodaku." Nabi SAW kemudian bersabda, "Dzaka syaiton yuqalu lahu khinzib." Sing ganggu pas sholat ku jenenge setane jenenge khinzib. Fa idza ahsastahu fata'awad billahi minhu wat fil ala yasarika salasan. Dan apabila engkau merasa diganggu, mintalah perlindungan kepada Allah, berarti ta'awud. Kemudian meludahlah ke sebelah kiri sebanyak 3 kali. Kemudian qala Utsman kemudian fa'altu dzalika, aku mengerjakan itu, fa adhabahu Allahu anni. Setan itu kemudian pergi. Jadi yang ngomong kalau pas sholat itu ada setan itu Nabi, bukan selain Nabi. Nah makanya pentingnya untuk merapatkan shaf agar kemudian tidak diisi setan, agar kemudian orang sholat khusyuk, itu ya sing ngajari nggih Nabi. Kok kemudian ada orang yang dikandani ngoten niku, wah kuwi apa ya malah ben nek renggang setane gen malah sholat sisan. Nah ini ya orang yang menyelisihi Nabi. Maka ketika narasi-narasi atau penyampaian-penyampaian niku mboten sesuai dengan yang disampaikan Nabi, ya tentu itu sebuah kekeliruan. Apalagi sampai bertolak belakang. Wong Nabi ini kon lurus, dia malah renggang. Nabi ini kon ngusir setan, dia malah pengen ngekei dalan setan. Nah, ini kan aneh itu. Ya, maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang tidak tidak paham bagaimana kemudian kewajiban ketika kita mengucapkan syahadat asyhadu anna Muhammadur Rasulullah itu adalah kita harus mengikuti semua yang kemudian Nabi sampaikan dan mengimani juga. Kemudian yang ke-12, tidak menoleh dalam sholat. Jadi tidak tolah-toleh dalam sholat. Nabi SAW bersabda tentang orang yang melakukan seperti itu, huwa ikhtilasun yajtalisu syaiton min sholati ahadikum. Itulah copetan yang dicopet oleh setan dari sholat salah seorang di antara kalian. Jadi copet itu kan berusaha mencuri, walaupun itu sidik gitu. Maka setan juga sama. Ketika seorang itu sholat, dia pengen kemudian mengambil pahala atau mengurangi pahala. Nek ngambil kan kesana nanti dia dapat pahala mboten nggih, tapi mengurangi kekhusyuan, maka dibikinlah orang itu kemudian tolah-toleh. Ada yang ngingetin dhuwur gitu kan. Ada yang ngingeti kiri kanan dan seterusnya. Nah, maka hal seperti ini adalah kondisi yang kurang benar. Kemudian yang ke-13, tidak boleh melewati orang yang sholat. Nabi SAW bersabda, "Idza marra baina yaday ahadikum syai' wa huwa yusalli falyamnahu." Kalau seseorang yang sedang sholat ada yang melewati, maka cegahlah. Fa in aba, kalau enggak mau, falyamnahu, tetap cegah. Fa in aba, kalau tetap enggak mau, falyuqatilhu, maka cegah dengan lebih keras. Fa innama huwa syaiton, karena itu adalah setan. Ya, jadi orang-orang yang kemudian dicegah alon nggak mau suruh lebih keras, karena ya orang-orang yang faham kalau memang benar dia itu salah mau melewati orang sholat, itu harusnya tidak melewati orang sholat. Karena nanti dalam sebuah hadis Nabi mengatakan menabrak atau melewati orang sholat itu, kalaupun kita bisa sanggup berdiri 40, ada yang ulama yang mengatakan 40 tahun, ada yang 40 hari, itu lebih
baik daripada kita melewati orang sholat. Dan dalam bab melewati orang sholat ini nanti fikihnya, hukum asalnya yang tidak boleh dilewati adalah imamnya. Jadi kalau ada makmuman atau sekitar niki, maka yang tidak boleh dilewati imamnya. Sehingga kalau yang di belakang mau lewat ke sana ke sini boleh. Nah, tapi kalau kemudian sholatnya sendirian, artinya sholat sunnah atau sholat sendirian, maka tidak boleh dilewati. Sehingga nanti dalam fikih sholat, orang-orang yang sholat butuh yang namanya apa? Sutroh, batas. Makanya di masjid-masjid tertentu itu dicepakke. Bentuknya kados pembatas buku ngoten niku ditulis sampai ngeten iki lah. Terus ditulisi sutroh. Nah, nanti kalau orang yang mau sholat sendiri, mungkin sholat sunnah temen niku ngajike dikei. Sehingga orang yang lewat lalu lalang itu dia lewat di depannya nggak apa-apa, tapi lewat di antara dia dan batas itu lah nggak boleh, dia harus cegah. Dan jarak sutrohnya ini ya maksimal ya sepanjang badannya. Jangan kemudian sholatnya ten mriki sutrohnya ten mriko kayak ngopo gitu, kadoan ini. Nah, maka kalau di sini belum ada mungkin bisa diusulkan. Jadi bisa untuk tadi itu menjadi sutroh. Jadi orang kalau lewat pena. Sehingga sebagian kaum muslimin Indonesia yang nggak paham fikih ini, niku ten Arab niku namanya masjid sak monten gedene to, niku enten sing ten tengah-tengah wonten ajeng pipis terus nglewati terus dicegah itu. Lah pripun? Mriki cegah menika cegah malah ngompol ten tengah ngono to. Nah, maka yang nggak boleh dilewati imamnya. Jadi makmumnya boleh. Kalau yang sendiri sajadah itu cukup enggak? Ya, sebagian ulama mengatakan sajadah itu termasuk bisa dianggap sutroh. Cuman memang saya secara pribadi sutroh itu harusnya ada yang rada nongol ngoten lho gitu. Nah, ning amun diparingi dompet nggih, mungkin jenengan pas sujud dompete ilang. Wong sak niki malingnya luar biasa. Dan sujud tas wonten ning mburi melompat juga tas selunguh. Kalau ningali CCTV ini ngoten ya Allah. Kemudian termasuk yang bisa melemahkan atau membuat setan sakit yaitu sujud tilawah. Nabi SAW bersabda, jika anak Adam membaca ayat-ayat sajadah, wasjud waqtarib, ayatnya ada 12 kalau nggak salah. Di situ kemudian lalu dia sujud, maka setan akan menjauhinya sambil menangis. Setan pun berkata, ya bagi yaqulu ya wailahu umira ibnu Adam bisujud fasajada. Aduh ciloko, kayak menungso kon sujud mangkat sujud. Falahul jannah, lah wong sing manut engko entuk surga. Wa umirtu bisujud fa abaitu faliyanar. Aku biyen kon sujud ora manut. Nah, aku entuk neraka. Dan dia ngerti itu, paham. Tapi ya namanya setan. Kelakuane nggih ngoten niku. Nah, makane dikei ngerti yo tetep ora gelem tobat ngeyel lah. Maka yang harus kita pahami adalah ketika seorang itu sujud tilawah dalam membaca ayat, maka setan itu mengalami kesedihan yang seperti ini. Dan karena setan sudah dinaskan sebagai musuh kita, maka jenengan menyakiti setan nggak apa-apa gitu loh. Tapi berbeda dengan sesama muslim. Sesama muslim itu sudah dinaskan sebagai saudara, innamal mu'minuna ikhwah, maka tidak boleh saling menyakiti. Fala tabaghadu, fala tanajazu, jangan saling mendengki, jangan saling mengintip, mengintai, menggunjing gitu. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Benten nggih. Jadi nek karo setan ken musuhan, nek kalih wong Islam ken kekancan, ken seduluran sing sae. Sampai Nabi SAW mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Iman kita enggak sempurna kalau kita enggak bisa melu seneng nek tanggone koncone sedulure ya seneng. Sing tuku rujak tanggone sing senep awake dhewe. Nah, ini kan hal-hal yang enggak tepat gitu. Yang beli AC tetangganya saudara kita sing masuk angin awake dhewe gitu. Nah, itu enggak pas gitu. Nah, sehingga yang benar gimana ya kita ikut senang gitu kan. Kita ikut senang. Nah, dalam bab sujud tilawah itu enggak harus dalam sholat. Artinya kalau panjenengan baca Quran biasanya ditengeri enten gambare napa niki? Mihrab ngeten iki lho, biasane nggih Quran tertentu niku. Terus mungkin ayatnya digaris kan. Nah niku nek ketemu kali ayat-ayat ngoten niku, nah jenengan langsung sujud mawon. Madhep kiblat sujud. Sebagian ulama mengatakan enggak usah nyari napa niku sajadah. Jadi baca Quran juga enggak harus menutup aurat gitu. Ya, kalau di rumah, tapi nek jenengan pocone ten mriki ra nutup aurat ya terus pripun itu. Nutup aurat itu maksudnya ngene iki yang nggih mukena ngoten niku.
Tapi kalau mau pakai itu lebih baik gitu kan. Yang jelas harus suci, bersuci, wudu dulu gitu. Kemudian termasuk yang membuat setan judek yaitu sujud sahwi. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian ragu untuk dalam sholat, idza sakahatukum fi sholati falam yadri kam sholla salasan am arba'an, dia enggak tahu dia itu sholat itu 3 rakaat atau 4 rakaat, faliyat rohisak wal yabna ala mastaqoina, maka hendaknya dia tinggalkan, dia buang keraguan dan dia yakinkan berapa sing mantepe pinten. Ki mau telu apa papat ya. Maka mantepe pinten jenengan? Nek mantepe papat nggih pun papat. Mantepe telu nggih telu, berarti kurang siji nek misal niku salat isya ngono. Aku bingung mau 5 apa 7 ngono. Ah nek niku wis lah kalah. Salat maksimal 4 tok jenengan 5 gitu kan. Maka kemudian Nabi melanjutkan, jika dia ternyata sholat 5 rakaat, maka sujudnya telah menggenapkan sholatnya. Artinya kalau sholatnya ternyata kepunjulan, nah kemudian ditambahi dengan sujud sahwi, maka itu cukup. Lalu jika ternyata sholatnya memang sudah 4 rakaat, maka sujudnya sebagai penghinaan atas setan. Jadi kok ternyata ya wis papat dan kemudian ditambah sujud sahwi, nah sujud sahwi ini tinggi menghina untuk setan. Kemudian yang ke-16, tidak sholat ketika matahari terbit dan ketika tenggelam. Nabi SAW bersabda, la taharru bisolatikum tulu as-samsi wala ghurubaha fa innaha tatlu'u biqarnai syaiton. Janganlah mengerjakan sholat ketika matahari terbit. Jadi matahari terbit itu bar subuh nih kok, nggak boleh sholat sampai benar-benar terbit sempurna, bunderin niku enten. Itu berarti waktu suruk yang pertama nih kok. Nah, itu boleh baru. Jadi nek bar subuh tet niku nggak boleh sholat. Kejaba jenengan sing kawanen. Makanya nanti dalam fikih sholat tentang bab sholat fajar, panjenengan yang biasa sholat fajar, tapi kemudian pada suatu ketika karena kecapean atau karena sakit luput sholat fajar, neng tetap pengen sholat fajar, maka sholatnya yang pertama bukan fajar tapi subuh dulu. Nah fajarnya dikodok ketika masuk waktu duha. Nah ngoten. Jadi bukan kemudian dengan fajar sih lagi subuh. Jadi subuh tok dalam posisi kawanan. Nah kemudian setelah itu ditunggu sampai matahari terbit. Begitu matahari sudah terbit itu boleh sholat. Nah sholat fajar jenengan dikodok ten mriku. Dengan catatan panjenengan memang orang yang terbiasa sholat fajar. Kemudian dalam masalah tergelamnya matahari, maka bar asar niku mboten enten sholat sampai masuk maghrib. Tapi nek memang kondisinya adalah belum sholat asar ya tetap harus sholat asar. Ning mboten usah ditambahi sholat yang lain-lain. Allah taala alam. Pripun? Untuk sholat mutlak atau semua sholat. Pripun Bu? Untuk semua sholat atau sholat khusus mutlak gitu. Sing pundi? Yang larangan sholat itu. Nggih. Jadi kalau dalam bab larangan sholat di waktu ini tadi sebenarnya ada 3 waktunya, tapi di hadis tadi yang disebutkan ada 2, waktu terbit matahari sama tenggelamnya matahari. Nah yang ketiga itu waktu ketika matahari tepat di tengah kita, itu nggak boleh sampai kemudian bergeser masuk waktu zuhur. Nah itu sebagian ulama berpendapat semua sholat selain sholat wajib nggak boleh, 1. Kemudian ada juga ulama yang berpendapat boleh untuk sholat yang dilakukan karena sebab kita masuk masjid, tahiyatul masjid. Artinya ketika misal nggih jenengan ngenten iki pengaosan barasar ngoten to. Terus ustadz dugi dan sholat tahiyatul masjid dulu itu boleh. Nah, jadi perbedaannya di situ. Tapi kalau ustadz mboten sholat tahiyatul masjid, barangkali dia berpendapat atau ngikuti pendapat yang pertama, ya itu juga nggak apa-apa juga. Artinya dalam fikih ini luas gitu, luas. Tapi untuk sholat-sholat sunnah selain itu, misal kados ba'diyah, qobliyah, atau kemudian sholat duha atau mungkin sholat sunnah mutlak, nah itu nggak boleh. Maka waktunya udah tertentu. Kemudian yang ke-17 membaca zikir pagi dan petang. Maka Nabi SAW mengatakan, bacalah di setiap hari kamu dan sore kamu, fi kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasa marrat illa lam yadurhu syai'. Kalau kamu baca doa tadi 3 kali, maka tidak akan ada yang bisa membahayakan kamu. Kemudian yang ke-18 membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ini rumangsa kula kaya tahu tak bahasa. Nggih, niki jadi ini juga harus dibaca di pagi dan sore hari. Jadi bar subuh niku wiritan, misal istighfar pun kesel, tahlil pun kesel,
ganti niki gitu kan. Nah, ganti baca Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Kemudian yang ke-19, salat duha 4 rakaat. Nabi SAW bersabda, qala rabbukum tabaraka wa ta'ala ibnu Adam sholli li arba'a rakaatin awwala nahar akfika akhirahu. Wahai ibnu Adam, kata Allah Subhanahu wa taala, salatlah untukku sebanyak 4 rakaat pada awal siang, berarti waktu duha niku, berarti matahari pun terbit, maka itu akan mencukupimu di akhir siang. Nah, ini sebagian ulama yang berpendapat mencukupi di sini mencukupi rezeki, ada sebagian ulama yang berpendapat mencukupi semua hal, termasuk kesehatan, termasuk dengan menjaga dari gangguan syaitan dan seterusnya. Wallahu taala. Ke-20, meminta perlindungan untuk anak kecil, di mana Imran, istri Imran ketika melahirkan Maryam, ia berkata sebagaimana disebutkan di dalam sebuah ayat, wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim, dan aku memohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya kepada pemeliharaan engkau wahai Allah daripada setan yang terkutuk. Artinya panjenengan nek gendong are cilik putune napa anake tanggane gitu kan, ditungake uidu ha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Atau nek mboten apal nggih basa Indonesia nggih boten menapa. Ya Allah niki mang jagi lare niki saking setan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada yang ke-21, ini bab terakhir, insyaallah nanti setelah ini kita udah enggak ngomongkan setan, kita ngomongkan tafsirnya, yaitu menjaga diri dari tempat-tempat yang penuh syubhat, tempat-tempat yang penuh ketidakjelasan. Nabi SAW pernah beriktikaf di masjid, lantas aku mengunjungi beliau pada malam hari, lalu berbincang-bincang dengan beliau, lalu aku berdiri. Ini istri beliau Sofiyah binti Huyai. Iya, ini kita sudah pernah kita bahas. Nah, kemudian ternyata di kegelapan malam itu muncul 2 orang pemuda, dan kemudian Nabi mengejar orang itu. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya ini adalah istriku. Jangan sampai kamu berprasangka, karena setan mengalir majrud dam, mengikuti aliran darah tubuh kita. Jadi jangan sampai prasangka kamu membenarkan kamu, akhirnya kemudian menimbulkan fitnah di antara kita. Kemudian di yang ke-22, meninggalkan bisik-bisik. Makanya Nabi SAW mengingatkan ketika kamu bertiga jangan bisik-bisik berdua, kamu tinggalkan yang satunya gitu. Nah, Allah Ta'ala berfirman, innaman najwa minasyaiton. Yang namanya bisik-bisik rahasia itu bagian dari godaan syaitan, liyahzunal ladzina amanu, marahi sedih orang-orang yang beriman kalau sebelah bisik-bisik gak diajak ngobrol. Walaysa bidorihim syai'an illa biidznillah. Padahal yang dibisikkan itu gak akan membuat orang-orang beriman itu celaka sama sekali. Kemudian yang ke-23, jangan doakan hina orang lain yang terjerumus dalam kemaksiatan. Nabi SAW bersabda, la taqulu hakada la tu'inu alaihi syaiton. Janganlah mengatakan demikian, yaitu kemudian kita merendahkan orang yang bertaubat. Janganlah engkau menjadi penolong setan untuk mencelakakannya. Artinya gini, orang yang kemudian bertobat, sebenarnya dia menuju jalan untuk perbaikan. Nah, setan gak seneng dengan orang yang bertobat. Nah, dengan kita naudzubillah ngelok kayak gitu. Kowe wis paras to saiki gitu. Nah, akhirnya dia mutung lagi. Nah, sama saja kita itu nemeni setan, ngancane setan, ngewangi setan itu. Padahal tabiatnya setan itu musuh, yang harusnya kita melakukan sesuatu itu bertentangan dengan dia, bukan malah kemudian sesuai dengan karepnya gitu. Kemudian yang ke-24, meninggalkan perkataan seandainya yang disertai dengan penentangan pada takdir Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan, wala taqul lau anni fa'altu kada wa kada. Jangan kamu katakan, ya, sekiranya aku tadi melakukan ini, aku kok mesti ora kejadian kaya ngono gitu. Artinya seorang muslim harus mengatakan apa? Wa qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Jadi kalau akhirnya suatu musibah itu terjadi, maka jangan mengatakan aduh, mbok yo ngerti aku mau orang ini gitu. Maka harus kita katakan apa? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Kalau Allah sudah mentakdirkan, yang terjadi ya pasti terjadi. Fa inna law taftahu amala syaiton. Karena ucapan seandainya, mengandai-andai itu membuka perbuatan-perbuatan syaitan. Akhirnya ngayal orangnya. Seandainya dia adalah istriku, ngono terus. Akhirnya bojone tanggane di oprek-oprek, rumah tangga temannya diganggu dan seterusnya. Maka karena terlalu sering menghayal. Ke-25, meminta perlindungan kepada Allah ketika datang was-was. Nabi SAW bersabda, ya'ti syaitana ahadukum falyaqul min man khalaqa kada wa kada. Setan akan datang
Setan akan membisiki di telinga kita, ndang teko ono, saiki nek sing nyiptake iki kabeh Allah, saiki sing nyiptake Allah sapa? Itu enten pertanyaan-pertanyaan ngoten niku. Fa idza balaghahu, nek tekan sampai pertanyaan itu, falyasta'id billah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Maka ketika kita sampai di posisi itu, ta'awudz yang banyak. Wal yantabih, dan kemudian berhenti, jangan dilanjutkan. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ke-26 meminta perlindungan kepada Allah ketika marah. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun fasta'id billah. Dan jika setan datang menggodamu, maka berlindunglah kepada Allah, innahu samiun alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi ketika emosi, ngamuk-ngamuk, banyak-banyak berta'awud gitu. Karena pokoknya semua godaan-godaan setan itu jane lemah. Kuncinya nggih ta'awud yang banyak, ta'awud yang banyak gitu. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, idza ghadaba ar-rajul faqala a'udzubillah sakana ghadbuhu. Jika seorang dalam keadaan marah lantas dia berucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim, maka redamlah marahnya. Yang banyak ta'awudnya. Pokoknya nesu, pokoknya ta'awud, nesu ta'awud gitu. Kadang nesu ora ta'awud langsung minggat gitu. Termasuk yang menjadi tempat atau cara melindungi diri kita dari setan adalah ketika mendengar suara anjing menggonggong. Kata Nabi SAW adalah bahwasanya ketika anjing menggonggong maka dia adalah sedang melihat setan. Idza sami'tum siyahaddi, kalau kamu mendengar kokokan ayam, fas'alullah min fadlih, maka mintalah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, fa innaha ra'at malakan, karena dia sedang melihat malaikat rahmat. Wa idza sami'tum nahikul himar, kalau kalian mendengar suara ringkikan keledai, fata'awwadzu billahi minasyaiton fa innahu ra'a syaiton, maka berlindunglah dari setan karena dia sedang melihat setan. Nanti dalam hadis yang lain, riwayat yang lain, yaitu idza sami'tum nubahal kilab, kalau kamu mendengar gonggongan anjing. Jadi segawon niku nek bengok-bengok niku lagi nonton setan. Maka ketika itu terjadi di dekat rumah kita, ya ta'awud dari setan agar setannya enggak masuk rumah kita. Kemudian ke-28 membaca surat Al-Baqarah. Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabira, jangan kamu jadikan rumahmu seperti kuburan. Inna syaitana yanfiru minal bait alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah, karena setan akan kabur dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian ke-29 menyebut nama Allah, berzikir ketika masuk rumah dan ketika makan. Ini sudah pernah kita bahas. Jadi ketika jenengan mlebet rumah, bismillah, ajeng makan bismillah, ning tengah-tengah lagi kelingan bismillah awalahu wa akhirahu gitu kan. Sehingga setan enggak bisa masuk gitu. Oh lah, tapi kok ning TV kok setan iso nembus tembok, nembus pintu lah. Niku mergo kok kayak nonton film Casper gitu loh. Nah, artinya setan kalau berdasarkan hadis ketika jenengan nutup lawang, nutup napa jendela niku jenengan bismillah itu enggak akan bisa masuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ke-30 membaca zikir ketika mampir di satu tempat. Nabi SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian mampir satu tempat, maka ucapkanlah a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq, fa innahu la yadurru syai'un hatta yartahila minhu. Maka kalau jenengan membaca bacaan tadi, kata Nabi SAW, akan membuat yang membacanya tidak mendapat masalah sedikit pun sampai dia pindah tempat. Kemudian mengucapkan zikir ketika kendaraan tergelincir, termasuk yang ke-32 ketika nguap ditutup. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah menyukai bersin dan membenci menguap. Apabila salah seorang di antara kalian bersin, maka memuji Allah, maka wajib bagi orang yang mendengarnya untuk mengucapkan yarhamu kaullah. Adapun menguap, angop gitu kan, maka itu dari syaitan. Apabila seorang di antara kamu angop, hendaklah menahan semampu mungkin, karena jika salah seorang di antara kalian nguap, maka setan tertawa karenanya. Jadi kalau sampai angop kadang kan digas wah gitu, nah itu setan seneng. Bahkan sampai dikatakan idza tasawaba ahadukum fis shalah, kalau salah seorang di antara kalian nguap waktu salat, fal yaqdim, tahan mastata'a semampu mungkin, fa inna syaitana yadkhulu, karena setan akan masuk ke mulutnya. Dan nahan niku mboten berarti mulute di napa istilahnya ra entuk mengo mboten, tapi ditutup. Kadang enten piyai sing angop ning ditahan
ra entuk mengo, akhirnya malah rahange geseh itu. Mboten saged bali gitu. Jadi nek emang jenengan nggak bisa nahan mengone niku nggih, mengo tetep mengone ditutup ngoten nggih. Jadi bukan berarti terus ra entuk mengo entuk, tapi nek jenengan bisa menahan untuk tidak membuka mulut dan niku nggih boleh-boleh aja. Mana yang terbaik? Ke-33 meninggalkan kholwat dengan wanita. Wah, ini yang paling angel. Maksudnya angel tuh gini loh, sekarang ini fitnah terbesar ini pergaulan hari ini. Artinya anak-anak muda, orang-orang tua juga terjebak di sini. Nabi SAW bersabda, la yakhluwanna ahadukum bi imra'atin fa inna syaitana salisuh. Salah seorang di antara kalian tidak boleh berkholwat, berdua-duaan karena setan nanti akan ada yang ketiga. Jadi senajan jenengan pun sepuh, nek jenengan sebelah niku sanes mahrome, nggih ampun, nggih berdua. Bahkan Nabi pun mengingatkan napa? Alhamu napa? Al maut. Ipar niku maut. Kenapa dikatakan maut? Karena banyak orang ora sadar nek sing jenenge ipar niku bukan mahramnya, akhirnya dianggap adike, nah, akhirnya sir-siran, seneng-senengan, akhirnya berzina. Padahal ipar niku sanes mahram. Ipar yang beda jenis kelamin nggih. Nek adik ipar jenengan nggih setri boten napa, tapi nek adik ipar apa mas ipare niku jaler, jenengan setri. Nah, itulah alhamu al maut. Maut benar-benar sampai Nabi mengatakan maut. Kesatos. Kemudian yang ke-34 maaf, membaca doa ketika berhubungan suami istri. Nah, ini sering saya bahas gitu. Ya, doanya nggih niku Allahumma jannibna syaitana wa jannibis syaitana ma razaqtana. Fa innahu in yuqaddira bainahuma walad, kalau sekiranya takdirkan punya anak, bidzalika lam yadurhu syaitanun abadan, maka tidak akan ada setan yang mengganggunya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pilih cekap semanten ini pun terakhir. Jadi minggu depan insya Allah kita masuk ke kitab tafsirnya. Ini jadi tersenten tapi gak apa-apa, sudah kita lewati aja. Semoga Allah kemudian melindungi kita dan putra-putri kita dari godaan syaitan yang terkutuk, mengumpulkan kita semua di surganya, surga yang abadi di sana. Kurang lebihnya saya mohon maaf karena kula jeng pindah jadi mboten ngangge donga nggih. Kita tutup dengan pripun? Nggih, pripun?